Ya, selamat pagi pemirsa Coffee Break. Kembali bertemu dengan saya Nadia Mulia dan Hilbram Dunar yang mungkin Anda berpikiran ada apa nih di sekeliling kita. Nah, kita akan membahas mengenai dua hal yang sebenarnya agak berseberangan ya. Yaitu adalah teknologi dan tradisi. Betul, robot dan juga kebudayaan ya. Seperti di samping saya ini adalah robot juga sebenarnya, tapi bentuknya rumah. Robot rumah. Ngaco. Bukan. Tapi ini apa nih fungsinya? Kamu nih dari tadi terlihat seakan-akan menguasai deh. Ini bisa bikin apa ceritanya? Lulusan teknik mesin lulusannya. Ini bisa untuk menyajikan makanan. Misalnya nih saya ambil. Ya. Taruh sini. Terus nggak mau yang pink. banyak maunya ya. Loh iya dong, kalau kamu mau jualan sesuatu. Yes, you were saying. Keluar kamu. Kamu keluar. Oh kan? Bisa. Voice comment. Saya taruh nih. Nggak, saya tanya dulu. Masuk. Tuh. Ini sebenarnya kamu apa yang sedang kamu mau coba lakukan? Keluar masuk aja. Keluar masuk aja itu nggak ada fungsi dong. Bukan ya? Apa kek? Itu kan ada gelas. Harusnya kan gelasnya diisi Iya. Ini apa ini? Kamu ngomong ini apa nih? Ini bandrek. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih tahu, mending mereka tahu aja ya. Kita panggil aja langsung kepada para aslinya. Oke, yang ini adalah diciptakan oleh Aldo Sebastian Ardi dengan namanya tadi apa? Cihuy ya. Ini Cihuy adalah robot penyedia makanan tradisional. Iya. Nah, mumpung kita undang Aldo, kita undang semuanya saja langsung yang di sini para penciptanya kita undang. Aldo. Susi Asnawati, pembuat kaleng robot, dan juga Restu Pratama, pembuat Eyang atau elektronik wayang. Boleh di sini semua bergabung. Yang namanya Aldo yang mana? Aldo, Susi dan juga Restu. Iya betul ya. Daripada rusak, mendingan kamu praktekkan. Ini sebenarnya ceritakan dulu, ini apa nih fungsinya nih? Ya, ini namanya Cihuy. Cihuy ini punya arti sendiri. Apa itu? Ci itu yang artinya dalam bahasa Sunda air. Air. Ya, dan Huy itu ubi ya dari bahasa Sunda. Nah, ubi. Ya, ini tujuan diciptakannya alat ini tuh untuk menarik perhatian masyarakat. Karena kan bandrek atau sama bajigur ini udah jarang ditemui ya. Oh iya. Ya, jadi dengan kita berinovasi untuk menarik perhatian masyarakat sehingga kita naikkan lagi makanan dan minuman dari Sunda. Ya. Caranya gimana sebenarnya ini harusnya? Nah ini kan masuk gitu, bukan? Oh enggak. Oh bukan. Ya, Close. Kita pakai sensor warna RGB. Oh, ya. Sensor ini warna. Kan, ini ada cupnya beda-beda warnanya ya. Iya. Setiap warna punya minuman sendiri. Kalau hijau apa? Kalau hijau itu minuman rasa melon. Yang orange bajigur. Sedangkan yang pink bandrek. Nah, oh gitu. Oke, boleh. Jadi ini luar biasa ya, robot ini selain bisa menyajikan minuman tradisional yang kamu ceritakan tadi, dan dia bisa menyajikan sesuai dengan warna ya. Coba boleh kita tes? Boleh. Oke, tadi kan udah coba yang pink. Sekarang saya mau coba minuman melon. Jadi gimana? Ya. Ceritanya atau gimana? bandrek kali ya. Bandrek. Coba. Nah, untuk bisa dikeluarkan bagaimana nih, Aldo? Ini kan kita pakai sensor. Kalau di dalam nggak ada gelas, nanti otomatis keluar sendiri. Oke. Ini saat dimasukkan gelas, di sini ada orange bajigur. Nah, langsung ada di sini. Waktu di dalam, dimasukin lah bajigurnya. Ngucur. Iya. Oke, ngisi gitu kan? Iya. Jadi Nat. Jadi. Wow. Ini kan? Ini kopi. Bajigur. Harusnya kopi, kan coffee break. Oke, sekarang kita coba bajigur break ya. Iya. Ini kan bajigur juga biasanya ada temannya ya. Ubi atau hui. Oh iya, hui. Jadi saat sini keluar, makanannya juga keluar kayak tadi. Oh, makannya tadi keluar. Dia sambil minum, sambil makan ubinya. Wah, luar biasa. Cihuy jadinya ya. Nah, ini semua dikerjakan oleh teman-teman dari SMKN 2 Cimahi. SMKN 2 Cimahi. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong ini. SMKN 2 Cimahi hebat sekali. Idenya sangat kreatif, menggabungkan teknologi untuk bisa mengembangkan budaya tradisional. Ini kita pendek dulu, selain si Cihuy ini, yang ini ada calung namanya. Ini Susi ya? Iya. Yang mendesain, membuat. Bersama teman-teman juga. Iya, bersama teman-teman juga. Kalau ini menggunakan aplikasi Android. Iya. Kalau Eyang apa Iyang? Eyang. Oh, Eyang ya. Eyang. Singkatan dari elektronik wayang. Elektronik wayang. Oh, gitu. Wah, saya juga mau bikin kalau begitu. Kamu kira-kira kalau mau bikin yang berkaitan dengan teknologi, dengan tradisi yang tradisional apa kira-kira? Saya kan suka tadi menari. Lebih bagaimana penari tradisionalnya. Kalau saya begitu mau mencari atau kalau membuat alat. Oke, sekarang kita coba set jaipong ya. Bukan saya nari. Ayo. Salah. Nah, tuh udah jadi bukan saya nari. Saya akan membuat alat bagaimana caranya ngecek siapa yang bisa jadi penari.
Oh begitu. Ya udah lah. Tanya dong pakai apa? Caranya pakai mata dilihat aja. Tidak kan teknologi namanya. Nah, pemirsa kita akan membahas lebih detail lagi mengenai berbagai kreasi dari teman-teman kita ini. Dan selanjutnya kita akan mencoba si calung ini. Calung dan juga Eyang. Oke? Ya. Aku bikin alat cari penari dulu ya. Ya, baiklah kalau begitu. Dah, Hilbram. Terima kasih sudah. Nanti laporan ke saya bagaimana hasilnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Coffee Break akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Coffee Break. Tadi di awal kita sempat bertemu dengan mesin pembuat atau penyedia minuman dan juga makanan tradisional dengan nama Cihui. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan robot yang berhasil memainkan lagu-lagu merdu ini, yaitu ini adalah robot calung. Dan dengan yang membuat robot ini yaitu Mbak Susi Asnawati. Susi. Iya Mbak. Nah, boleh ceritakan sedikit dong awal mulanya kamu terinspirasi untuk bisa membuat robot pemain calung ini nih dari mana? Pertama, sekarang musik tradisional udah jarang banget kita dengerin. Kita anak SMK Negeri 2 Cimahi bikin satu inovasi baru gimana caranya biar ini bisa diangkat lagi dengan cara kan sekarang banyak banget orang yang tahu angklung tapi nggak tahu calung. Betul. Ya. Jadi kita sekarang promosikan calung yang menjadi ikonnya gitu. Oke, jadi ini menarik sekali ya pemirsa. Jadi jika kita membahas mengenai tradisional itu, orang kan pasti terbayangnya ya antara lain adalah makanan dan juga musiknya. Tadi makanan dari Aldo sudah membuat ya untuk bisa menyediakan bandrek, bajigur, dan kini adalah robot yang memainkan calung dengan lagu-lagu tradisional juga. Nah, ini bisa mainkan lagu apa saja nih? Ini bisa semua lagu bisa sesuai settingannya. Apabila mbaknya masukin lagu di programnya itu akan muncul. Tapi untuk di sini kami menyiapkan 5 lagu. Oke, cara kerjanya bagaimana? Jadi semuanya itu dikontrol melalui Android. Ya. Oke, berapa lama sih waktu membuatnya dari kamu ada ide sampai akhirnya bisa terwujud seperti ini? Kurang lebih 1 bulanan untuk membuat dari ide sampai ke mekanisme ini. Hanya 1 bulan saja? Iya. Sempat ada kendala nggak ketika membuat ini? Ada kendalanya. Bagaimana cara untuk mengontrolnya? Kan ini otomatis. Bagaimana juga untuk mengontrolnya secara manual? Oke. Oke, jadi dan topik kita kali ini bukan hanya saja membahas mengenai robot tradisional tersebut, tetapi kita akan membahas juga mengenai prospek bisnisnya. Dan untuk itu saya ingin mengundang seorang pakar dan praktisi daripada UMKM. Kita undang kembali di sini Wulan Ayodia. Halo Mbak Wulan. Terima kasih telah kembali bergabung di Coffee Break. Nah, Mbak Wulan sebagai seorang praktisi UMKM, di sini kita akan melihat segala sesuatu kan harus dari sisi bisnisnya juga. Mungkin boleh lebih dekat lagi Mbak Wulan? Oke, jadi kalau kamu lihat sendiri dari segi prospek bisnisnya untuk robot tradisional ini bagaimana? Karena orang kan pasti menganggap robot itu sebagai sesuatu yang high tech, tetapi ini justru dikawinkan dengan tradisional gitu. Kira-kira bagaimana Mbak Wulan? Menurut saya ini satu inovasi atau terobosan yang luar biasa ya dari anak-anak SMK ya, di mana menggabungkan teknologi dengan budaya, sehingga ini bisa jadi satu bisnis yang memang belum pernah ada, dan dia bisa jadi leader dari bisnis yang lain. Semangat dong dengar kayak gitu. Jadi kemungkinan produknya nanti setelah dikemas lebih baik bisa jadi produk unggulan juga nanti karya dari anak-anak SMK. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara mengenai suatu produk, itu kan ada dari proses produksinya, dan yang tidak kalah penting kan tentunya adalah proses promosi dan pemasarannya juga. Nah, kira-kira sesuatu seperti ini baiknya dikemasnya seperti bagaimana nih Mbak Wulan? Supaya juga bisa menjadi tips agar ini bisa menjadi suatu kebanggaan bangsa kita, terutama di kancah internasional. Betul. Jadi kalau saya melihat dari produknya ya, ini memang dari sisi teknologi sudah cukup bagus. Hanya mungkin perlu desain sedikit mempercantik, mungkin nanti bisa konsultasi dengan ahli desain produk ya, seperti itu. Nanti setelah sempurna akan lebih bagus juga mungkin pengurus hak patennya. Seperti itu. Hak paten, mau tanya dulu nih dari Aldo, Restu dan juga Susi. Bagaimana mungkin sudah pernah ada yang mengurus untuk hak paten atau ada rencana ke sana? Kalau untuk hak paten sendiri sih kita belum sampai ke situ gitu. Soalnya kan kita juga baru bikin seperti ini gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin ada rencana juga seperti itu. Oke. Target-target ke depan inginnya seperti apa nih? Kalau saat ini kan memang untuk konsumsi televisi dan juga media lokal misalnya kan memang sangat luar biasa. Tapi pasti kan kalian semua memiliki target yang besar.
Cita-citanya apa nih dengan robot tradisional ini? Cita-cita kami, robot-robot kami bisa maju ke ajang internasional. Jadi tidak hanya nasional, tapi internasional tahu bahwa teknologi kami bisa dibandingkan, bisa sama dengan tradisionalnya. Oke, sudah pernah mendapatkan penghargaan? Sudah pernah. Nah, boleh dong di-sharing dong sekalian agar para pemirsa bisa tahu nih apa aja. Untuk robot Cihui ini, kita udah pernah juara 1 di Parahyangan Robotic Competition tahun lalu. Hebat-hebat. Kita juga berkat robot ini kita pergi ke Singapura untuk mengikuti lomba Singapura Robotic Games Open 2015. Lalu robot ini juga menjuarai juara 2 di Reko. Nah, ini juara 1 di Reko juga. Ya. Oh, jadi yang ini juara 1, ini juara 2-nya. Jadi memang luar biasa, sudah cukup mendapatkan banyak apresiasi, bahkan juga hingga ke Singapura. Nah, Mbak Ula mungkin bisa memberikan masukan lagi agar mereka bisa tercapai cita-citanya untuk bisa juga cemerlang ya di kancah internasional. Tadi juga mungkin saya tambahkan sedikit soal hak paten ya. Jadi setelah mungkin nanti ingin berbisnis dari hasil produknya ini, ya, jadi mesti mengurus hak paten. Yaitu syaratnya memang ini produk benar-benar baru ciptaan kalian sendiri. Yang kedua adalah memang produk ini harus bisa diproduksi secara massal. Nah, ketika nanti satu produk tidak ada nilai ekonomisnya atau dia tidak bisa diproduksi secara massal atau mahal harganya, kemungkinan untuk mendapat hak paten itu agak sulit. Jadi untuk diperjualbelikan agak sulit. Tapi aku bisa membayangkan kalau diproduksi secara massal ini sangat menarik kan ya bagi mereka-mereka yang menyukai lagu-lagu tradisional. Betul. Dan ini juga bisa diprogram dengan lagu manapun ya, lagu barat juga bisa. Pun bisa kalau Mbaknya pengen lagunya sendiri, kita bisa main sendiri gitu. Mbak bisa main calung tanpa pegang calungnya. Oke, jadi memang ini luar biasa karena salah satu tujuan daripada mereka adalah untuk bisa kembali mengangkat budaya tradisionalnya ya, dari makanan, minuman, alat-alat musiknya juga. Dan ini si Eyang ini juga merupakan suatu bentuk daripada budaya, yaitu untuk seni tarinya juga nanti akan ada. Ternyata dia juga wayang kan juga merupakan suatu produk khas Indonesia juga. Jadi kira-kira seperti apa fungsinya si Eyang ini atau elektronik wayang ini? Nah, agar Anda tidak penasaran, pastikan masih di Coffee Break. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Di balik tek. Pemirsa, kembali lagi di Coffee Break ya. Mungkin lebih kurang seperti itu ya kata pengantarnya daripada si Eyang ini alias elektronik wayang. Nah, sekarang dengan Restu, boleh coba cerita sedikit nih kenapa kamu akhirnya terinspirasi membuat seperti ini? Ini kan semuanya memiliki cerita di baliknya. Apakah ini dari awal udah oke, saya ingin bisa membuat wayang orang seperti ini, ataukah ini adalah hasil dari pemikiran atau percobaan kesekian kali? Oh ya, untuk konsep dasarnya sendiri, jadi muncul mulai dari keresahan kita sendiri gitu. Keresahan, kelihatan ini orang seni nih ya, galau-galau. Seniman. Terus terang, masa kecil saya dulu kan sering main sama teman-teman itu, kayak main layering lah, main apa yang mungkin kalau di zaman sekarang itu susah dicari gitu. Betul. Nah, sedangkan untuk zaman sekarang yang saya lihat itu, anak kecil aja kerjanya udah main tablet gitu, game yang ada di teknologi kayak gitu. Jadi kok nggak kayak di zaman saya gitu. Nah, mulai dari keresahan di situ saya mau bikin apa nih yang bisa menarik minat anak-anak kecil itu supaya bisa main seperti contohnya kayak wayang ini gitu, tapi dengan pengemasan yang cara berbeda. Jadi gitu. Tetap ada unsur modernnya karena memang seperti kata kamu, anak-anak sekarang kan mereka tuh lebih in touch dengan teknologi ya. Betul. Nah, jadi pada saat kamu membuat ini kan tidak hanya sekedar mekaniknya aja, tetapi juga harus membuat aplikasinya juga kan, softwarenya juga. Nah, ini ada kesulitan nggak untuk bisa menggabungkan ini dua, dan bagaimana sih cara kerjanya? Oh, ya. Untuk kesulitannya sendiri, alhamdulillah ya ada sedikitnya, cuman di sini juga untuk aplikasinya kita kerjasama dengan RPL. Nah, jadi di sekolah kita itu ada 5 jurusan, yaitu ada jurusan Meka, Multi, Kimia Industri dan juga Meka. Nah, jadi kita di sini kerjasama dengan RPL untuk membuat aplikasi ini supaya bisa menghidupkan dari wayang ini. Oke, maaf, saya kurang paham nih. RPL itu apa? RPL itu rekayasa perangkat lunak. Oh, oke, softwarenya. Ya.
Nah, untuk mungkin lebih lama lagi karena sebuah software yang berapa lama total untuk bisa membuat ini semua? Untuk mekaniknya sendiri kurang lebih 1 bulan, karena untuk mekanik ini hampir sama juga dengan berbarengan juga ya, berbarengan. Untuk aplikasinya sendiri, karena ini aplikasi kita sudah lama bikin, karena kan ini bukan robot pertama yang kita bikin gitu. Sebelum-sebelumnya kita udah bikin juga. Nah, aplikasi ini tuh sekitar dari tahun kemarin udah ada. Nah, Oke, jadi tinggal dikombinasikan aja, dikawinkan aja ya. Nah, ini gerakannya si Eyang ini bisa seperti apa? Bisa kita arahkan, jadi bisa gerak menari mengikuti si calung ini ya ceritanya ya. Terus sambil menyaksikan gerakannya diiringi oleh calung sambil menikmati bandrek. Jadi memang kalian bertiga nih kayaknya sudah sinergi ya, sepertinya. Nah, saya mau tanya kepada Mbak Wulan nanti kira-kira kalau buat mereka ini nih, mau ke depannya, kan tentunya seperti katanya tadi kan untuk bisa mendapatkan paten itu kan harus diproduksi secara massal dulu. Untuk bisa diproduksi secara massal tentunya butuh pembiayaan. Nah, langkah-langkah berikutnya ini bagaimana nih agar mereka bisa mendapatkan pembiayaan sehingga akhirnya juga bisa tercapai cita-cita mereka? Ya, betul sekali. Jadi mungkin ke depan lebih berpikir bagaimana memperbaiki produk dan berbisnis ya, intinya begitu. Nah, salah satunya memang kita butuh dana untuk mengembangkan ini secara massal. Mungkin kalau kita ingin mencari dana, yang paling tepat adalah pertama mencari pihak-pihak yang memang mereka terbuka kepada bisnis yang pemula. Jadi kalau memang mencari dari pihak perbankan, salah satu syaratnya adalah paling nggak 2 tahun sudah berjalan produksinya, tapi itu kan nggak mungkin. Jadi mungkin dari pihak-pihak lain mungkin seperti koperasi tadi ya, atau dari unit perusahaan yang memang ada CSR-nya seperti itu dan bisa memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan produk ini. Nah, mau coba cross check nih upaya-upaya yang telah kalian lakukan kira-kira seperti apa nih, dan sambutannya mungkin dari koperasi atau dari pihak-pihak lain seperti apa? Kalau kita udah ada yang nawarin pihak koperasi, terus kita juga udah bilang ke pembinanya dan mencoba untuk dipikirkan bagaimana kalau ini dibuat massal, dan sedang dipikirkan juga tentang yang tadi desainnya, cara pengemasannya seperti itu. Oke, ada masukan lagi nggak kira-kira Mbak Wulan nih agar mereka bisa lebih cepat lagi pergerakannya, dan secara umum nih membutuhkan waktu berapa lama nih dari sudah ada produknya atau misalnya prototipenya sampai dengan nanti udah mulai bisa diproduksi massal dan kemudian let's say akhirnya dijual sebagai souvenir ya kan, di gedung Smesco misalnya atau di mana kan juga bisa ya, banyak sekali wadahnya. Berapa lama tuh kira-kira butuh waktunya? Sebenarnya waktu itu nggak ada patokannya, tergantung dari kreativitas mereka selesainya cepatnya kapan. Misalnya desainnya menurut saya cukup dalam waktu 3 bulan ya mungkin bisa, tapi ada yang merasa nggak puas sama desainnya bertahun-tahun pun belum selesai juga. Kalian udah puas belum nih atau mau ada tambahan apa lagi? Mungkin Aldo ada yang mau ditambah lagi? Kalau dari saya mungkin pengemasannya. Oke. Ya, soalnya kan pengemasannya sendiri masih terlihat acak-acakan ya menurut saya. Perfeksionis kalau begitu. Boleh saya kasih itu ya, kasih masukannya, bikin kopi. Ya, siap. Saya pasti beli kalau begitu. Jadi kalau seperti ini, kalau Aldo nih si Cihu ini bahkan juga bisa diikutkan dalam let's say bazar-bazar. Ya, ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi mereka saat mau membeli bukan kepada penjual manusia, tapi penjualnya itu robot ya. Jadi oke, ini prospeknya oke banget. Kalau kamu Susi gimana? Kira-kira apa yang mau buat lebih bagus lagi dari sisi apa? Sisi tampilannya Mbak, ini kan masih ya sama seperti Aldo, mungkin kurang rapi. Terus kita juga akan memperbagi kekurangan-kekurangan pada calungnya. Oke, kasih masukan lagi. Harus bisa lagu-lagu top 40 juga. Mungkin kosannya bisa masuk ke playlist-playlist yang lain gitu, yang ada, jadi orang bisa langsung pilih lagu, bisa langsung gitu juga oke ya. Jadi bisa request ya. Terus kamu bagaimana kira-kira mau ditambahkan Restu ke depan seperti apa? Mungkin sama kayak yang lain, dari segi tampilan juga mungkin bisa diperbaiki lagi. Sama kan wayang itu identik dengan musik gitu kan. Nah mungkin untuk musiknya sendiri bisa di play secara otomatis, soalnya untuk penggabungan dengan dua alat ini masih secara manual gitu. Bisa jadi mesti kamu yang menggerak-gerakan, ini tangannya mau kemana, kepalanya kemana ya. Kayak gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin Mbak Wulan ada kata-kata terakhir ingin disampaikan kepada mereka supaya bisa lebih semangat lagi untuk bisa memasarkan si robot-robot tradisional ini. Ya, mungkin titip pesan aja, kalau saran saya jangan berhenti, cepat puas sama hasil produk yang ada sekarang, mungkin bisa dikembangkan lagi untuk nilai seninya, budayanya, teknologinya, juga tadi kemasan produknya. Jadi paling tidak hanya cuma mengemas teknologi dan budaya, tapi memang punya nilai jual juga, sehingga ketika dipasarkan
jagoan. Nah pemirsa, ini adalah bukti daripada kreativitas anak-anak muda kita. Semoga hal ini bisa menjadi suatu kebanggaan juga bagi Indonesia tentunya di kancah internasional dan juga bisa kembali mengangkat semua budaya bangsa kita yang begitu kaya. Terima kasih banyak telah menyaksikan Coffee Break. Semoga Anda menikmati dan kita akan bertemu lagi dalam Coffee Break selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, mainkan.